Lagi baca-baca email, ada tawaran Sandra Gili Trawangan Vacation. Aku jadi inget ya beberapa tahun, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu aku pernah liburan bersama kedua anakku tuh di Gili Trawangan, Lombok. Kita nginep di Villa Ombak. Setiap hari kan di sana kerjaannya snorkeling, berenang, ya seperti orang liburan gitu. Jadi satu sore kita sewa kano nih, seperti ini kanonya. Jadi sebenarnya anak-anakku tuh mereka tuh pinter berenang, lebih pinter dari aku. Jadi kita ada rencana untuk pergi ke satu pulau. Ini pulaunya kira-kira seperti ini kalau dilihat. Nah, jadi misalkan kita di sini Gili Trawangan, terus di sini tuh di depan itu ada pulau namanya Gili Meno. Nah, kelihatannya mungkin seperti ini, kelihatannya deket ya. Nah, ini mapnya nih. Jadi kita tuh tinggalnya di Gili Trawangan. Terus ini ada pulau lain namanya Gili Meno. Ya mungkin nggak sampai 1 kilometer ya, soalnya ini 1 kilometer segini. Jadi mungkin 800 atau 700 meter. Dan aku pikir juga kan anakku Fanya sama Jessie tuh jago-jago berenang. Meskipun emang mereka masih kecil ya, Fanya tuh kalau nggak salah antara 13-14 tahun, Jessie tuh 10-11 tahun waktu itu. Tapi mereka lebih jago, meskipun mereka masih kecil, mereka berenangnya lebih jago dari aku, sering juara gitu kalau di sekolah gitu kan. Jadi aku nggak khawatir kan, karena kita lihatnya deket gitu, pulaunya kelihatan, jadi kita bilang ayo kita balapan kano. Kita balapan kano dari tempat kita, yaitu dari Gili Trawangan, kita berkano ke Gili Meno. Waktu itu kira-kira udah jam 5 gitu, matahari emang belum terbenam tapi udah agak redup. Tapi karena kita kan udah berenang udah di laut terus dari pagi gitu, jadi kita nggak merasa takut atau apa gitu. Jadi mulailah kita hitung, terus kita balapan pakai kano itu bertiga gitu, siapa duluan sampai ke Gili Meno gitu kan dari sini. Tahu nggak? Itu kita balapan, kita kan nggak tahu, kita bukan orang sana, kita juga nggak tanya-tanya, itulah kesalahannya. Itu antara dua pulau itu ada satu arus yang besar, pertemuan arus, dan itu sangat bahaya. Tapi karena kita nggak tahu, apalagi itu sore hari. Saya lupa itu katanya air naik apa air turun, lupa deh, pokoknya itu paling bahaya jam segitu gitu. Tahu nggak, sampai di pertengahan sini ternyata airnya tuh biru gelap, apalagi itu kan udah agak sore. Dan Fanya anakku yang sulung, karena dia mungkin terlalu seru ya, dia mengayuh kanonya, terbalik. Aku pikir kan biasa gitu kan, terbalik, ternyata ombaknya besar, arusnya besar, dan dia yang selama yang aku tahu jago berenang itu kayak orang mau kelelep. Aku langsung heran. Per 1 detik kali langsung berdoa, dalam 1 detik tuh seluruh doa aku kayaknya udah terucap. Aku langsung ingat Tuhan, aku langsung bilang gini sama Tuhan. Aku langsung, Tuhan ampuni dosaku, karena aku langsung merasa bersalah gitu kan. Tuhan lindungi aku dari penguasa, karena detik itu aku merasa ada suatu kuasa yang besar yang ingin merenggut anakku dari aku gitu loh. Karena tiba-tiba aku sadar kita berada di tengah laut yang meskipun pulau kelihatan, tapi kita berada di tengah laut yang dalam gitu. Tiba-tiba memang detik itu langsung aku merasa emang ada rasa ketakutan, makanya aku langsung berdoa. Aku langsung bilang, Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau penguasa alam semesta, Engkau juga penguasa atas laut ini. Detik itu aku langsung bilang gitu, Tuhan tolong aku, tolong anakku. Bagaimana? Aku langsung begitu. Tiba-tiba tahu nggak, aku langsung dapat pencerahan. Sementara kanonya anakku udah terbawa arus gitu, udah hampir jauh gitu, kira-kira udah mulai 10 meter, karena ternyata arusnya deras. Aku nggak pernah nyangka gitu, berbeda dengan arus di pantai. Sementara anakku yang jago berenang tuh seperti kayak mau kelelep, tenggelam, timbul lagi. Tapi ternyata karena gini, dia kan masih kecil ya, dia nggak expect dia akan terbalik seperti itu. Jadi dia tuh nggak sadar dia jago berenang. Karena rasa takutnya akhirnya dia seperti kelelep. Detik itu juga karena aku berdoa, aku yakin Tuhan tuh beri aku hikmat. Kamu nyemplung, dorong kano kamu ke kano dia gitu, ikutin kano dia. Terus aku langsung nyemplung, gak pikir 2 kali ya. Aku nyemplung langsung, aku dorong kanoku ke arah kano dia yang lagi berjalan. Terus aku langsung bilang gini, karena kan jarak anakku sama aku tuh kira-kira 3 meter gitu, jadi aku gak bisa tolong dia langsung kan.
Jadi aku nyemplung, sama-sama nyemplung. Aku langsung bilang, Fanya lihat mama nih. Nih mama ngambang gitu kan. Aku langsung ngambung, kamu tenang aku bilang gitu. Kamu dia lihat aku gitu, aku tenang ngambang ya. Emang aku rasa arusnya deras, sambil ngambang ke bawah arus gitu kan. Lihat, terus dia lihat aku, dia hatinya tenang. Terus aku langsung bilang gini, Fanya ayo kita balapan, kita kejar kano kita. Wah dia langsung, aku bilang ayo sekarang kita harus kejar kano kita makin jauh gitu aku bilang. Terus dia langsung sadar gitu kan, oh iya dia bisa berenang, dia jago berenang. Bener, langsung kita berenang kejar itu kano. Emang dia lebih dulu ya, meskipun kanonya lebih jauh ya, dia lebih dulu nyampe karena ya emang dia lebih jago berenang dari aku gitu kan. Terus sudah dia dapat kanonya, aku dapat kanonya. Tahu nggak kalau kalau kano udah terbalik ya, kita balik lagi naiknya nggak gampang loh, apalagi di tengah air tahu. Jadi pertama kita kanonya harus balikin dulu, terus susah naiknya, tapi aku berusaha naik gitu. Aku sambil bilang dia, ayo nih mama bisa, ayo kamu pasti bisa, aku bilang gitu. Terus sudah aku naik ke kano, terus dia juga naik ke kano ya. Tapi posisi terbalik, Ma ini gimana nih posisinya, susah katanya. Aku bilang nggak apa-apa, posisi yang penting naik dulu, baru nanti kamu benerin posisinya. Tadinya kan dia arah ke belakang gitu, terus arah ke depan. Terus akhirnya aduh praise God ya, puji Tuhan banget. Aku percaya itu karena pertolongan Tuhan. Terus akhirnya dia naik, kita naik, terus kita nggak jadi ke Gili Meno karena udah keadaan seperti itu kan ya. Terus kita balik ke Gili Trawangan. Pas kita lihat, tahu nggak, di pantai itu orang-orang tuh udah pada berdiri, pada lambai-lambai tangan mau bilang ke kita itu bahaya. Tapi kan kita udah di sana dan kita arah balik. Begitu kita sampai ke pantai baru kita tahu bahwa orang-orang bilang, aduh kalian pertama waktunya salah, terus kedua itu emang daerah bahaya gitu, pertemuan antara dua arus. Aduh, terus aku langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Aku tahu ini semua tuh karena pertolongan Tuhan gitu. Kita bisa selamat gitu, anakku bisa selamat dari maut gitu. Karena udah ada korban-korban di situ yang ke bawah arus gitu, yang nggak kembali tuh bukan nggak pernah terjadi gitu. Jadi melalui sharing ini nih aku ingin menyampaikan bahwa gini. Kadang-kadang kita buat kesalahan ya, kayak saya nggak ngecek dulu, nggak apa, dan mungkin juga saya terlalu pede gitu kan, mungkin ada seperti itu. Namanya kita manusia ya, nggak ada kesempurnaan, ada kelemahan, ada dosa, ada apa. Tapi saya ingat detik itu langsung yang saya ingat, saya dosa saya gitu, kelemahan saya langsung minta ampun sama Tuhan dulu. Saya bilang aduh Tuhan ampuni dosaku gitu, karena mungkin aku udah nggak tanya-tanya Tuhan, udah langsung pede aja membawa anak-anakku dalam bahaya gitu. Dan Tuhan ya, kalau kita udah minta ampun terus aku langsung berdoakan, aku langsung menyatakan kebesaran Tuhan. Dia adalah Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, apalah laut. Meskipun ada raja-raja laut yang mendatangkan maut atas anak kita, tapi detik itu aku langsung realize bahwa Tuhan adalah lebih besar dari segala penguasa di bumi. Baik itu penguasa laut, penguasa hutan, penguasa gunung. Di bumi ini banyak roh-roh, banyak penguasa-penguasa. Di udara ini banyak penguasa-penguasa. Tapi ingat, Tuhan kita adalah penguasa yang paling besar. Jadi begitu kita minta ke dia, Tuhan tolong, di situ aku langsung dapat kekuatan gitu. Dan Tuhan itu kalau nolong juga dia nolong, dia langsung beri aku hikmat. Coba bagaimana kita dapat hikmat? Aku harus nyemplung, aku harus balikin kano aku. Kenapa aku harus lakukan itu? Mungkin kalau pikiran logik kan aku bukannya membalikin kanoku ya, aku harus mengayuh kanoku ke arah anakku yang tenggelam. Kalau logik kan seperti itu. Tapi jalan Tuhan tuh kadang-kadang di luar logik. Kita nggak ngerti. Aku dapat hikmat dari Tuhan seperti itu. Balikin kano kamu nyemplung. Ternyata itu adalah langkah yang sangat tepat. Dengan aku berada di laut, kecemplung bersama-sama dengan anakku, dia bisa lihat bahwa mamanya aja yang berenangnya lebih bego gitu dari dia, bisa ngambang di laut. Itu membuat dia realize bahwa oh dia lebih pintar dari mamanya, dan spiritnya terbangun gitu. Dan akhirnya kita balapan ke kano kita, ngejar kano kita yang dibawa yang arus gitu. Dia lebih cepat emang. Nah itulah, jadi Tuhan itu yang mendengar doa-doa, yang memberi hikmat kebijaksanaan dan menolong kita daripada segala kuasa yang ada di bumi ini. Dia lebih besar dari segala yang ada di bumi, dari semua masalah kita, dari semua ketakutan kita, dari apapun yang mengancam kita. Kiranya melalui sharing ini teman-teman bisa get inspired dan tertolong apabila sedang dalam masalah.
Tuhan memberkati. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken.